Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini dalam mata kuliah metodologi studi fikih, saya akan mendampingi kalian semua untuk belajar bagaimana saya harus mengkaji fikih itu sendiri. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini khususnya adalah kesehatan dari virus COVID-19. Ya. Oke, dalam kesempatan pertama kali ini, seperti biasa, saya akan menyampaikan terkait dengan orientasi perkuliahan, ya. Terus yang kedua itu terkait dengan kontrak belajar, yang ketiga itu terkait dengan penugasan kuliah. Biasanya ditambah satu, ta'arufan atau perkenalan dari dosen. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan memulainya dari perkenalan terlebih dahulu. Ya, saya hanya mengenalkan pribadi saya sendiri. Nanti kalian bisa memperkenalkan via chat di WA grup ya. Oke. Nama saya seperti yang tertera dalam jadwal kalian, Muhammad Rikza Muqtada. Kebetulan saya itu asli dari Kudus, sejak lahir di Kudus. Sempat merantau keluar Kudus itu mulai tahun 2008 hingga tahun 2020. Jadi selama 12 tahun saya merantau keluar kota. Dan alhamdulillah mulai tahun 2021 ini saya diamanai untuk mengabdi di IAIN Kudus. Sehingga bagi saya ini adalah pulang kampung, ya. Pulang kampung. Sebelumnya saya ada di IAIN Salatiga, ya, sehingga dalam masa-masa itu saya sering melakukan apa itu namanya, riwa-riwi nih cara Jawa nih, bolak-balik melaju. Nah itu lumayan menguras tenaga dan pikiran serta kantong. Nah, tapi alhamdulillah pada tahun 2021 ini saya diamanai untuk mengabdi di IAIN Kudus sehingga jarak tempuhnya tidak terlalu banyak. Untuk riwayat pendidikan saya, ya, saya itu mulai S1 hingga S3 itu fokusnya adalah studi tafsir dan hadis atau studi Al-Quran dan hadis. Nah, studi Al-Quran dan hadis. S1 saya ambil di Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo. Saat itu masih menjadi IAIN, belum menjadi UIN, ya. Terus selanjutnya saya tempuh S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Terus selanjutnya saya juga menempuh program doktoral di UIN Sunan Kalijaga. Dan alhamdulillah selama studi itu saya hanya menempuh selama 9,5 tahun. Dari 9,5 tahun itu saya mendapatkan 3 gelar, mulai dari sarjana hingga doktor. Nah, itu bagaimana Pak tipsnya? Tipsnya ya kita manajemen waktu, itu yang paling penting.
Karena kebanyakan dari kawan-kawan saya itu punya masalah di manajemen waktu. Nah ini kita harus benar-benar kencang untuk mengatur waktu kita itu sendiri. Dan alhamdulillah pula mulai dari S1 hingga S3 selalu mendapatkan beasiswa. Nah ini yang menjadi penunjang utama kenapa saya harus kuliah sampai S3 kan begitu, selalu mendapatkan beasiswa. Nanti kan pakai biaya sendiri ya, saya nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa ya, saya memang mencoba untuk mencari beasiswa itu dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Nah itu jadi Fakultas Sosioludin, alumni Fakultas Sosioludin mau apa ya, pokoknya yang penting tekun lah, nanti jadi apa ya bisa saya seperti ini. Jadi Anda jangan melihat saya saat ini ya, tapi bagaimana proses itu yang paling penting. Nah, barangkali ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut untuk masuk di Fakultas Sosiologin ya. Banyak kok orang yang sukses dari Fakultas Sosiologin, yang di pusat juga banyak, yang jadi politisi juga banyak, yang jadi pebisnis juga banyak, apalagi yang jadi pengajar ya. Pokoknya yang penting kita tekun. Apa yang kita tekuni, mau belajar di fakultas apapun, kalau kita tekun insya Allah sukses. Tapi kalau kita sendiri tidak tekun ya bisa saja menjadi apa ya, cara Jawa magal, gak jadi apa-apa. Oke, itu sebatas perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya terkait dengan orientasi mata kuliah ya. Mata kuliah metodologi studi fikih ini berorientasi untuk mengenalkan pada kalian semua terkait dengan bagaimana saya harus memposisikan fikih itu. Jadi mata kuliah metodologi studi fikih ini berbeda dengan mata kuliah fikih. Dalam mata kuliah fikih itu kita mengkaji produk ya, mencari produk syariat yang sudah jadi. Misalkan kita berbicara terkait dengan tata cara berwudu, apa saja rukunnya wudhu itu semua. Nah, Anda baca di kitab fikih selesai. Ya kan? Tetapi dalam metodologi studi fikih ini kita lebih dari itu. Kenapa hukum ini kok bisa kemudian ditentukan sedemikian rupa? Nah, misalkan dulu Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya ya, itu kan mempersyaratkan sholat Jumat bagi laki-laki itu minimal 4 orang. Ya, itu minimal 4 orang. Namun ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir, ini kemudian beliau mempersyaratkan sholat Jumat bagi seorang laki-laki itu minimal 40 orang. Dan itu syaratnya juga ditambahi mustautinin sebagai penduduk asal. Ini kalau kita tidak tahu kronologinya, kita bisa menganggap Imam Syafi'i ini pelin-pelan. Karena kita hanya melihat hasilnya, hasil produk istihadnya Imam Syafi'i itu saja. Kita tidak melihat bagaimana prosesnya. Nah, jadi di situ. Jadi sebenarnya mata kuliah metodologi studi fikih ini mirip dengan usul fikih. Tapi kalau usul fikih kan sebatas teori, rumusan teori yang sudah dirumuskan oleh ulama mustahid itu sendiri. Tapi dalam konteks ini kita memang diperkenalkan atau hendak diciptakan sebagai mustahid awal. Mustahid awal. Nanti kan ada mustahid mustakil, mustahid muntakil dan seterusnya, itu nanti macam-macamnya banyak sekali ya. Tapi kalian ini sebagai sarjana, calon sarjana itu diciptakan sebagai mustahid pemula. Nah, mustahid pemula jadi sehingga di sini kita memang mau mengkaji bagaimana sih studi fikih itu seharusnya. Nanti ada berbagai pendekatan dalam mengkaji fikih itu sendiri. Jadi kembali lagi ke contoh tadi. Jadi misalkan kita berbicara secara konteks sosiologis ya, sosiologis. Bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau masih hidup di Baghdad. Dan kemudian ketika Imam Syafi'i sudah berhijrah ke Mesir.
Kenapa Imam Syafi'i kemudian menetapkan 40 di Mesir, sementara di Baghdad sebelumnya hanya 4. Nah, ini karena terkait dengan konteks masanya. Di Baghdad itu masyarakatnya masih sangat minim. Masih sangat minim. Di sana itu banyak yang tandus, sehingga antar rumah itu jauh-jauh. Ya, untuk mengumpulkan sekian orang, wah itu sangat susah sekali. Maka persyaratan yang diajukan cukup ringan, 4 orang. Begitu, 4 orang. Sementara ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir, Mesir ini termasuk peradaban yang lama loh ya, lebih lama daripada peradaban Baghdad. Kalau Baghdad kan diawali dari peradaban Mesopotamia ya, dari Mesopotamia. Tapi kalau Mesir lebih awal lagi itu sudah ada, mulai dari apa itu yang dipimpin oleh Faraon atau Firaun. Firaun itu kan nama gelar bukan nama orang ya. Ada Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 dan seterusnya. Itu sudah menjadi peradaban lama. Sehingga karena di Mesir itu menjadi wilayah yang memiliki peradaban lama, maka di sana masyarakatnya sudah banyak sekali. Apalagi terutama di daerah yang apa itu dekat Sungai Nil atau lembah Sungai Nil. Karena di situ daerahnya sangat subur sehingga paling mudah untuk ditinggali oleh penduduk. Sehingga untuk mencari 4 orang itu paling mudah itu. Apalagi apa itu jenenge? Di antara penduduk itu ada yang masih berpaham sholat Jumat itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah sholat duhur. Sehingga Imam Syafi'i harus melakukan istihad ulang di sana. Saya harus melakukan istihad ulang. Sehingga bagaimana caranya biar mereka itu pada mau sholat Jumat. Akhirnya Imam Syafi'i melakukan istihad ulang dengan apa itu jenenge? Menetapkan batas minimal jamaah adalah 40. Nah, ini mengalami proses sosiologis antropologis. Jadi hasil istihad ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di masyarakat yang sedang ada di situ. Sehingga dalam hal ini menurut saya fikih itu tidak final, karena memang fikih itu apa ya ibaratnya produk istihad. Terus yang final apa Pak? Yang final ya sumbernya. Teksnya final, teks Al-Quran maupun teks hadis itu final. Tapi proses pemahamannya ini loh. Karena fikih itu berawal dari proses pemahaman ini, maka fikih ya juga posisinya sebagai istihadi. Tidak final, tidak tauqif kan gitu. Tapi istihadi dia. Nah, jadi fikih itu memang hasilnya semacam itu. Contoh lagi, saya menggunakan contohnya Imam Syafi'i lagi nih. Misalkan begini, kenapa kemudian Imam Syafi'i menyatakan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu bisa membatalkan wudhu. Ini berbeda dengan kaul qadimnya Imam Syafi'i yang tidak tegas menyatakan bersentuhan atau tidak. Karena Imam Syafi'i awalnya itu dia sepakat dengan guru-gurunya menyatakan bahwa yang dimaksud dalam penafsiran aula mastumun nisa itu adalah al-jima atau hubungan suami istri, hubungan badan suami istri. Nah, ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ya Imam Syafi'i kan sukanya juga apa ya jenenge blusukan ya. Pada blusukan, suka ke daerah-daerah. Dalam suatu tempat, saya lupa persisnya di mana ya, tapi ada ceritanya di situ. Itu Imam Syafi'i dalam ruang publik yang cukup ramai, ya, cukup ramai. Di sana
masyarakatnya itu sudah terbiasa untuk eh, apa ya jenis berjabat tangan lain jenis yang bukan mahram. Bahkan terindikasi ada seorang yang pernah ya kalau menjalin asmara, tapi ketika dia bertemu kangen, ya ya bertemu kangen ya. Kemudian dia masing-masing itu punya wudhu karena memang mau melaksanakan sholat kan begitu. Masing-masing punya melakukan sholat. Nah, ketika bertemu mereka langsung berpelukan. Berpelukannya itu di muka umum, tidak di tempat yang sepi. Karena memang itu sudah menjadi budaya di sana awalnya, memang menjadi budaya. Jika di sinilah Imam Syafi'i ini melihat nampaknya kok kurang etis ya seorang laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram kemudian berpelukan di muka umum. Nah, ini nampaknya kurang etis. Sehingga Imam Syafi'i melakukan istihad ulang dan menyatakan kata-kata dalam masa itu adalah bersentuhan. Jadi bersentuhannya kulit laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram itu bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau ketika kita melihat kasus macam ini berarti eh, dalam perumusan fikih itu tidak murni persoalan syariat, tapi ada persoalan moralitas yang ingin disampaikan. Nah, di situ. Jadi ada etika yang perlu diajarkan kepada masyarakatnya. Namun ini kemasannya ya tetap kemasan fikih. Nah, ini. Jadi kita harus tahu lebih jauh ke sana. Nah, itu. Lagi misalkan Imam Syafi'i lagi ya ini. Contohnya Imam Syafi'i. Kenapa kalau Imam Syafi'i terus Pak? Ya karena kebetulan di daerah kita ini kebanyakan pengikut madhab Syafi'iyah kan begitu. Imam Syafi'i ketika merumuskan masa haid atau masa nifasnya seorang perempuan itu kan nggak ada di teks, nggak ada dalam teks. Sehingga di sini Imam Syafi'i memang perlu untuk mengukur ini bagaimana keterukuran ini. Nah, sehingga Imam Syafi'i melakukan apa ya survei lapangan sebagai bukti empiris. Nah, jadi hasil empiris singkatnya gitu aja. Ditanya prosesnya piye ya, kayak kuesioner takon kan gitu. Nah, singkatnya ya, hasil penelitian empiris Imam Syafi'i itu kemudian dirumuskan menjadi apa itu jenenge masa-masa menjadi bagian dari fikih terkait dengan masa-masa haid seorang perempuan maupun haid nifas seorang perempuan yang baru melahirkan. Nah ini. Jadi dalam persoalan fikih tidak murni persoalan teks, tapi ada yang memang apa ya? Hukum itu dirumuskan dari hasil interaksi antara teks dan realitas di masyarakat dalam kasus ini. Nah ini. Nah, dalam studi fikih itu kita mengarah ke sana. Kalau kita berbicara murni usul fikih, ya kita akan menggunakan teori yang sudah dirumuskan oleh ulama. Misalkan Imam Syafi'i yang dalam ceritanya itu adalah orang yang pertama kali merumuskan usul fikih, kan begitu. Nah, kita hanya menggunakan teori yang sudah ada, tetapi kita tidak eh, mampu untuk melakukan analisis yang lebih tajam semacam itu. Nah, maka dalam metodologi studi fikih ini banyak sekali tema-tema yang akan kita pelajari. Di antaranya ini, kalian bisa mendownload RPS ini di Bigclass ya, sudah saya upload di sana. Oke, gitu. Bisa dilihat ya. Ada berapa itu? Untuk sementara sih saya mengajukan 9 saja ya. Ada bagaimana menggunakan pendekatan apa mengkaji fikih dari aspek historisitasnya, studi komparasinya, sosiologi, antropologi, psikologi, hermeneutika, gender. Ada maqasidus syariah yang terbaru ini kan maqasidus syariah ya yang digagas oleh Jasir Audah itu. Nah, ini. Nah, dari itu ada 9 tema yang kemungkinan besar akan kita uh, apa itu jenenge pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, itu tema-tema itu. Sementara untuk buku-buku primernya ini sudah saya cantumkan juga
Ada karyanya Syekh Al-Qaradawi, misalkan Al-Madkhal li Dirasah Syariah Islamiyah, dan seterusnya itu bisa dibaca sendiri ya. Ada Mana'ul Qattan Tarikh Tasyri' Al-Islami, Tarikh Tasyri' ya ini. Mana'ul Qattan ini. Atau cara saya mendapatkan buku itu bagaimana, Pak? Nah, nanti kita ajari. Ya, jadi buku-buku ini yang bisa menjadi rujukan utama. Kalau rujukan sekunder ya bisa apapun lah, jurnal atau apa yang terkait dengan kajian itu ya. Terus cara mencari bukunya bagaimana, Pak? Nah, ini saya ajari. Misalkan kita masuk ke Google dulu ya. Google. Nah, ini Anda masukkan kata kunci aja di sini. Misalkan Anda mau mencari pengantar studi fikih. Ini kalau saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, pengantar studi fikih. Nah, di belakang ini ingat dikasih .pdf. Nah, kalau kalian kasih .pdf pasti Anda akan muncul PDF-PDF. Nah, ini sudah banyak muncul. Ini tinggal Anda download ini. Ya, tinggal di download. Klik download, klik download. Nah, seperti itu. Ini yang cara paling mudah ini. Lah, kalau mau menggunakan bahasa Inggris, Pak, ya berarti tinggal keywordnya pakai bahasa Inggris. The origin of Islamic jurisprudence misalkan, atau apa, nah, itu diisi saja di situ, kasih .pdf, nanti muncul. Kalau bahasa Arab ya harus ngetik bahasa Arab. Saya harap kalian sudah bisa mengetik bahasa Arab ya. Nah, misalkan ketik bahasa Arab ya, Al-Madkhal Lidirasatil Qanun Abdul Wadi Al-Qab. Nah, ini langsung muncul ya. Ini langsung muncul. Nah, ini nanti Anda download, klik, bisa langsung dapat. Misalkan kalau pakai aplikasi yang lain bagaimana, Pak? Oh, bisa juga. Misalkan pakai archive.org. Ya, archive.org. Nah, nanti di sini Anda masukkan keyword aja. Kata kuncinya apa di sini? Nah, misalkan orality and literasi. Nah, ini ya. Nah, nanti ada di sini, tinggal diklik download. Ada lagi. Itu kalau menggunakan archive atau menggunakan PNRI. PNRI ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Di sana sudah banyak aplikasi semacam apa itu jenenge, e-book lah, e-booknya sudah banyak. Anda caranya mendaftar dulu, mendaftarnya gratis secara online ya. Nanti Anda akan dikasih akun untuk login. Nah, kalau sudah login, silahkan Anda download sebanyak apapun aja, yang penting duit paket data. Kalau nggak punya paket data, silahkan datang ke kampus Waifinan kan begitu ya. Oke. Nah, kalau di perpus yang bahasa Arab, Pak, misalkan Wakfia ya, Wakfia. Nah, ini wakfia.net. Nah, ini tinggal diklik. Wah, Anda harus masukkan dengan kata kunci bahasa Arab di sini. Ibhasan. Nah, klik aja, nanti bisa download buku banyak di sana. Atau Syamilat.ws. Syamilat.ws ini. Syamilat.ws ini sebenarnya Maktabah Syamilah versi online. Dan menurut saya ini justru lebih komplit. Katalognya lebih komplit di sana. Beda kalau Maktabah Syamilah yang offline ya, offline itu terbatas, bahkan setiap saat harus minta update dan begitu. Kalau Syamilah.ws ya kita bebas bisa mendownload apapun di sana. Sing penting duwe paket data. Nah, itu saja. Pokoknya istilahnya istilahnya, Pak, saya itu selalu di rumah, jarang ke perpustakaan sehingga referensi saya nggak dapat. Nah, bisa referensi bisa menggunakan ini, cari aja, mau cari jurnal ya masuk ke Google aja, Google langsung ini jurnal apa, masukkan kata kunci atau langsung DOAJ misalkan, DOAJ. Wah, ini tinggal diklik ya,
nanti cek jurnalnya apa. Kalau mencari jurnal ini tinggal diklik jurnalnya, kalau mencari artikelnya ini tinggal diklik artikelnya, masukkan, nanti muncul. Nah, gitu. Nah, itu adalah cara untuk mencari referensi. Oke. Nah, itu terkait dengan orientasi perkuliahan. Oke. Selanjutnya terkait dengan kontrak belajar atau teknis perkuliahan. Silahkan Anda download kontrak belajar yang sudah saya upload di Fiklas itu. Ya. Oke. Perkuliahan ini kedepannya kita akan selalu menggunakan Fiklas ya, karena memang institusi mengharuskan seluruh dosen untuk menggunakan Fiklas, mahasiswa pun demikian harus menggunakan Fiklas, mulai dari perkuliahan, penyampaian materi, bahkan sampai presensi, penugasan menggunakan Fiklas semuanya. Jadi silakan kalian download Fiklas versi terbaru yang kemarin hari Ahad atau hari Senin kemarin sudah di launching untuk mahasiswa, untuk yang dosen sudah lebih awal di launchingnya. Nah itu ya, jadi kita akan menggunakan sana. Terus biar Pak caranya Pak, nanti gini, saya akan membuat video, semacam video maaf, saya akan membuat video, kemudian video itu saya upload ke YouTube, nah, kemudian link yang ada di YouTube itu saya masukkan di Fiklas, begitu. Jadi video nanti itu berisi tentang materi-materi, juga terkait dengan informasi rujukan ilmiah, rujukannya itu di mana kan begitu. Dan nanti saya upload di YouTube dan beberapa materinya akan saya upload di Fiklas. Ya. Untuk materi utamanya nanti saya upload di Fiklas juga. Videonya akan kalau video memang saya linkkan ke YouTube dulu karena apa ya jenisnya, bitnya itu lebih berat, sehingga kalau saya upload di Fiklas langsung ya Fiklasnya yang error gitu, Fiklasnya yang error. Apalagi terutama bagi kalian yang hanya berlangganan paket data media sosial, ini kalau menggunakan media yang lain ya tanpa YouTube, nah itu jebol nanti. Kalau YouTube kan ada ya yang paketan YouTube kan gitu, itu nanti akan saya upload di sana terus. Nah, setelah saya upload materi di sana, nanti kita akan melakukan yang namanya proses diskusi. Proses diskusinya itu by chatting ya, via Fiklas juga. Ya, Fiklasnya digunakan untuk chattingan di sana, untuk chattingan akademik. Ya, dalam arti terkait dengan kuliah. Kalau persoalan non akademik, misalkan informasi teknis atau pengunduran waktu atau penggantian waktu atau apalagi lah misalkan, itu menggunakan WA group yang sudah kita buat ya di sana. Jadi nanti kalian melakukan diskusi di sana. Nah kalau dirasa wah Pak saya bosan menggunakan chattingan Pak, saya mau pakai voice note, ya nggak apa-apa pakai voice note. Pakai voice note berarti ya kita harus menggunakan WA group. Misalnya kalau ngetik sendiri kan lama banget itu ya, ngetik, wah ngetiknya seperempat jam, waktunya kuliah sudah hampir habis. Kalau ngomong kan lebih cepat kan begitu. Nah, ya pakai voice note nggak apa-apa. Atau memang kalau dibutuhkan untuk menggunakan apa itu jenenge semacam Zoom atau Google Meeting atau apa, atau memang kalau memang mau Pak saya inginnya offline ya juga monggo, tapi dengan catatan kalau offline ini memang kita harus izin terlebih dahulu ke pimpinan. Kalau di tingkat fakultas ya ke Wadek 1. Nanti kalau memang diizini kita akan menggunakan teknik blended learning, jadi sebagian
di antara kalian ada di kelas, sebagian yang lain di luar. Dan kalau memang model semacam ini, nanti mau tidak mau kita akan menggunakan platform seperti Google Meet atau Zoom gitu. Nah, di situ. Nah, tapi kalau tidak Pak, ya tetap kita akan menggunakan model V-Class ya, model seperti itu. Nah, di situ. Lah, terus setelah diskusi selesai, nanti biasanya saya akan memberikan penugasan, tugas. Nah, jadi nanti dalam perkuliahan ini ada tugas mingguan. Tugas mingguan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya itu meresum atau merefleksi terkait dengan materi yang saya sampaikan pada saat itu. Silakan Anda berikan argumentasi Anda. Anda boleh setuju atau tidak. Yang penting Anda kasih argumentasi. Anda berikan argumentasi. Pokoknya proses setuju atau tidaknya ini dalam acara apa? Dalam suasana akademik ya memang harus ada proses adu argumentasi. Reasoningnya ini yang paling penting. Nah, terus caranya bagaimana Pak? Aduh, Anda dalam beradu argumentasi itu Anda boleh mengutip, boleh, atau menggunakan gagasan sendiri juga boleh. Kalau mengutip ya harus disertai footnote. Kalau mengutip ya harus disertai footnote di situ. Mau mengutip pandangannya siapa? Terserah, harus dikasih footnote di sana. Untuk tugas mingguan ini nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak, maksimal 1 halaman saja. Kenapa? Kalau terlalu banyak, saya sendiri yang akan berat membacanya terlalu banyak. Pokoknya yang penting sedikit, maksimal 1 halaman, tapi singkat dan padat, mengena. Nah itu kita belajar untuk apa ya, singkat, padat, dan mengena. Itu yang paling penting dalam akademik, karena tulisan ilmiah ya memang seperti itu, karena tulisan ilmiah itu beda dengan tulisan sastra. Tulisan sastra itu berkembang, satu tema itu bisa berkembang kemana-mana, tapi kalau tulisan ilmiah itu sesuatu yang sangat besar kemudian dipadatkan. Nah, kebalikan ini. Nah itu, nah jadi penugasannya seperti itu. Nah, karena setiap pekan itu ada penugasan, maka untuk penilaian ini tidak ada UAS, tidak ada UTS. Jadi nanti nilai UTS itu saya ambilkan berdasarkan tugas mingguan itu, ya, berdasarkan tugas mingguan itu, ya, paham ya. Nah, bobotnya berapa Pak? Nah ini Anda bisa baca di itu, di form penilaian, di nomor 2 itu, langsung nomor 2 dulu, itu bobotnya 30%. Jadi penugasan mingguan itu berbobot 30%. Jadi ada tugas yang kosong, berarti nilai Anda ya akan berkurang. Masing-masing tugas juga ada nilainya, ya. Nanti apalagi ada yang kosong ya jelas akan berkurang nilainya. Nah, itu penugasannya. Masalah batasan waktunya, Pak. Batasan waktunya biasanya kalau saya 1 hari. 1 hari, tidak langsung seketika itu. Karena dalam waktu kuliah itu kalian wajib mendengarkan materi dan berdiskusi dengan saya. Nah, sehingga untuk penugasan ini ya, penugasan ini apa itu jenenge, punya waktu yang ya 1 hari. Nanti bisa di apa ya jenenge, diinput ke V-Class, di kelas. Tapi nanti kalau memang ada kendala, nanti kita pikirkan ulang terkait dengan cara pengumpulan tugas itu sendiri. Ya. Oke. Terus selanjutnya ada penilaian berdasarkan UAS, ujian akhir semester. Kalau UAS ini harus ada. Kalau UAS ini harus ada. Nanti modelnya adalah tugas. Jadi Anda membuat semacam artikel atau paper terkait dengan kajian studi fikih ini, ya, metodologi studi fikih.
Ya, ini harus disesuaikan. Kalau memang ya komplit, ada footnote, ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada closing atau kesimpulan di situ. Nah, ini jadi tugasnya seperti itu nanti. Bobotnya 40%, ini yang paling tinggi bobotnya penilaiannya, ya. Terus yang 30% dari mana, Pak? Dari kehadiran Anda. Dari kehadiran Anda. Itu bobotnya juga 30%. Nah, cuman di sini untuk membahas terkait dengan kehadiran saya akan masuk ke sini. Jadi ini saya sudah banyak menulis, silakan Anda download di V-Class Anda dan dipahami benar, ya, dipahami. Jadi begini, terkait dengan kehadiran ini perlu saya jelaskan. Kehadiran mahasiswa itu nanti penilaiannya berdasarkan dari prosentase kehadirannya. Nah, jadi penilaian itu berdasarkan prosentase kehadirannya. Jadi semisal Anda hadir 100%, ya, maka nilai Anda ya 100 itu. Tapi kalau kehadiran Anda misalkan hanya 75%, ya nilai Anda 75 itu. Semakin banyak Anda tidak hadir, maka semakin berkurang nilai Anda, kan begitu. Ya. Semakin banyak Anda tidak hadir, semakin berkurang nilai Anda. Tapi ada penegasan bahwa kehadiran mahasiswa kurang dari 50%, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Lah nek orang duwe nilai UAS, ya padha ae ra metu nilainya. Konsekuensinya apa? Ya harus mengulang semester depan. Harus mengulang semester depan. Itu semuanya adalah ketika kalian tidak hadir tanpa izin atau tanpa alasan. Kalau Anda ada alasan, ada izin, ada apa, di mana izinnya ini tidak mengindikasikan ada rekayasa. Kadang kan mahasiswa senangannya membuat rekayasa, ya. Kalau tidak terindikasi adanya rekayasa, maka proses izinnya kami terima, saya terima. Nah, secara administratif, ya saya akan tetap menganggap Anda hadir. Hanya saja, nah ini hanya saja, diganti dengan tugas. Ya, diganti dengan tugas. Nah, jadi ya syaratnya kudune ono izin. Nah, terus gimana Pak cara izinnya? Nah, ini izinnya harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan langsung ke dosen. Tidak boleh melalui perantara temennya atau apa. Boleh pakai WA, yang penting sopan. Nelpon juga boleh. Nah, pakai video call juga boleh. WA-nya ya kudune sopan, komplit, ono namane, ono nime, ono kelase, terus alasane opo gak bisa ikut kuliah, kan begitu ya. Nah, itu kudune itu. Dan batas maksimal izin itu adalah saat perkuliahan berlangsung. Tidak boleh setelah kuliah baru izin, nggak boleh, karena udah terlanjur kasep. Anda izin nggak setelah kuliah, ya sama saja Anda tidak hadir, gitu saja, beres. Jadi batas izinnya adalah saat perkuliahan berlangsung. Nah, kalau sebelum kuliah Pak lebih baik, nah, gitu. Kalau sebelum kuliah lebih baik. Nah, di situ. Ini mengecualikan kalau dalam keadaan darurat. Misalkan, maaf ya, misalkan di jalan mahasiswa tiba-tiba kecelakaan dan dia nggak bisa ngapa-ngapa, koma atau apa. Nah, kan nggak mungkin tadi dia harus izin pada dosennya secara langsung. Ya, ini untuk pengecualian ini boleh melalui temannya. Tapi ini jangan sampai direkayasa. Kadang ada mahasiswa yang nekat, memang kendel. Karena apa ya? Pokoknya ingat gini, apa yang Anda lakukan itu bagian dari doa Anda. Jadi usahakan punya etikat baik untuk melakukan itu. Jangan berinya, wah Pak saya kecelakaan begini. Nah, gitu. Nah, kalau kecelakaan tenan, bar kan gitu. Maka jangan itu. Maka dari itu janganlah berkata yang tidak baik.
usahakan berkata itu yang baik, alasan juga baik, logis lah, gitu. Nah, Pak, kalau tiba-tiba HP saya rusak, kalau HP saya rusak, saya pinjam lah, saya pinjam ke teman, Kalau HP pinjam, ya, kalau HP-nya pinjam memang harus disertai bukti yang lain, yaitu Anda melakukan selfie, ya, kirim fotonya, kirim foto Anda bukan foto temanmu ya. Jadi kalau Anda izin menggunakan HP kawanmu, Anda harus selfie menunjukkan, oh iya ini saya sendiri yang menulis ini Pak, nah, bukan teman saya yang menulis, yang begitu. Jadi disertai foto selfie ya. Jadi saya hanya memastikan bahwa ini memang mahasiswa itu sendiri, bukan bukan orang lain, gitu aja. Nah, itu terkait dengan perizinan. Oke. Untuk presensi, silakan Anda melakukan presensi sendiri, ya, seperti biasa. Nanti kalau kelas sudah dibuka, Anda silakan absen menggunakan V-Class masing-masing, kan begitu. Nah, kecuali kalau memang kalian ada yang memiliki masalah dalam proses presensi, nanti bisa menghubungi saya, atau bisa di list di WA Group yang memiliki masalah dalam presensi siapa saja, jadi nanti saya bisa menginput secara manual untuk kalian, kan begitu. Tapi kalau yang sudah berhasil absensi di V-Class ya sudah, karena dia langsung otomatis masuk dalam presensi online itu. Nah, begitu. Itu terkait dengan perkuliahan ini. Jadi teknisnya seperti itu. Ya. Oke. Terus gimana Pak kalau saya mau konsultasi pada dosen? Kalau terkait dengan perkuliahan ini, secara personal saya sangat terbuka pada kalian. Anda mau ketemu saya langsung di kantor, ya monggo. Kantor saya di Fakultas Usuluddin lantai 3. Lantai 3 di atas. Silakan. Kalau urusan akademik harus ke kantor. Tapi kalau selain akademik, bisalah kalian datang ke rumah saya di daerah Singocandi Utara, Singocandi Lor. Rumah saya di sana. Nanti bisa menghubungi saya begitu. Ya, itu. Jadi nanti apa yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya via Japri atau langsung via WA Group. Kalau via WA Group itu kan untuk apa ya, omongan atau diskusi atau informasi non akademik. Kalau akademik ya, gampangnya memang benar materi kuliah, kita akan diskusi di V-Class. Tapi kalau yang bukan kuliah ya non akademik, teknis-teknis yang lain misalkan, itu bisa dikomunikasikan di WA Group yang sudah kita buat itu semua ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk hari ini tetap absen sesuai dengan jadwal. Perkuliahan pun akan sesuai dengan jadwal. Ya, gitu ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.